Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas ciri-ciri isim. Ya, sebelumnya kita sudah bahas 3 ciri isim. Ya, yaitu yang pertama khafad atau berharokat akhir kasrah, yang kedua berakhiran tanwin, yang ketiga berawalan alif lam. Sekarang kita bahas ciri yang keempat, yaitu berawalan huruf jar. Ya, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi majrur. Ya, akan datang nanti penjelasannya. Ya, apa itu majrur? Dan di antara ciri isim yang majrur adalah berharokat akhir kasroh. Ya, atau untuk tingkatan pemula bisa kita definisikan bahwasanya huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ya, kalau kita mengajarkan kepada para pemula bisa kita gunakan definisi itu ya. Jadi huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ya, sebenarnya lebih tepatnya ya, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi majrur. Ya, cuman karena kita belum bahas majrur, maka ya kita kasih penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi nanti kalau antum mengajar pada para pemula ya, mungkin bisa didefinisikan huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasrah. Misalnya minal masyriqi, dari masyrik, dari timur. Ya, min ini huruf jar. Nah, al-masyriqi ya harokat akhirnya kasroh. Kenapa? Karena adanya huruf jar. Ya, jadi huruf jar ini menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ilal maghribi, ke barat. Ya, al-maghribi ya ini berharokat akhir kasroh karena sebelumnya ada huruf jar ila. Ya, maka al-maghribi ini dan al-masyriqi termasuk isim. Tahu dari mana? Karena sebelumnya ada huruf jar. Dan juga di sini ada ciri isim yang lainnya, yaitu alif lam dan juga berakhiran kasroh. Gitu ya. Ini menjadi ciri isim. Jadi ya, isim itu kadang cirinya lebih dari satu. Seperti ini kan. Misalnya minal masyriqi. Al-masyriqi kita tahu di ini isim. Cirinya yang pertama didahului oleh huruf jar, kemudian ada alif lam di awalnya, kemudian khafat ya, berharokat akhir kasroh. Ya. Apa saja huruf jar ya? Berikut ini contoh huruf jar saat berada di awal isim. Ya. Pertama, minal baiti, dari rumah ya. Min di sini huruf jar. Ila suqi, ke pasar ya. Ila huruf jar. Anin nabi, dari nabi ya. An ini huruf jar. Jadi min itu kalau asalnya min itu kan nunnya sukun ya. Tapi kalau dia ketemu dengan kata yang berawalan alif lam, maka nunnya nanti diubah menjadi fathah, jadi minal baiti. Beda dengan an. Kalau an awalnya juga sukun nunnya, tapi kalau ketemu kata yang berawalan alif lam, maka diubah menjadi kasroh, yaitu ani ya, anin nabi, dari nabi. Ya, an nabi di sini berharokat akhir kasroh karena sebelumnya ada huruf jar. Kemudian alal kursi, di atas kursi. Ala huruf jar ya. Fil fasli, di dalam kelas ya. Fi huruf jar. Bil qalami, dengan pulpen. Ba-nya huruf jar. Kemudian kal qamari, seperti bulan. Kafnya huruf jar. Lillahi, milik Allah ya. Li-nya huruf jar ya, huruf lam. Kemudian rubba rajulin mujtahidin najihun ya. Di sini rubba kita artikan banyak ya, terjemahannya banyak orang yang bersungguh-sungguh itu najihun, berhasil. Ya, kita terjemahkan dengan banyak karena lebih cocok, bukan sedikit. Beda dengan yang di bawah, rubba rajulin mujtahidin fashilun. Baru di sini sedikit atau jarang ya, sedikit orang yang bersungguh-sungguh itu gagal. Gitu ya. Jadi rubba ini bisa bermakna banyak atau sering ya, bisa juga berarti sedikit atau jarang. Dan kita pilih yang mana itu sesuai konteks kalimatnya, seperti ini ya. Kalimat yang pertama rubba rajulin mujtahidin najihun, kita terjemahkan dengan banyak. Kalau yang kedua, rubba rajulin mujtahidin fashilun, ini cocoknya kita terjemahkan dengan jarang. Ya. Termasuk ke dalam kelompok huruf jar adalah huruf qasam, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, seperti wal asri, demi masa ya. Wa-nya ini huruf qasam dan masuk kelompok huruf jar. Billahi, demi Allah ya. Bi-nya di sini huruf
huruf qasam, sekaligus dia huruf jar. Jadi kalau di atas bi artinya dengan, ya bil qalami dengan pulpen, tapi kalau yang di bawah billahi demi Allah ya. Tallahi demi Allah juga. Ya, jadi huruf-huruf qasam ada 3 ya, waw, huruf ba dan ta. Itu semua termasuk kategori huruf jar, sehingga kata di depannya menjadi majrur atau menjadi berharokat akhir kasroh. Kemudian ya, ada catatan, termasuk ciri isim yang lain adalah yang pertama berakhiran tak marbutoh. Seperti madrasatun ya, tak marbutoh itu ya tak yang melingkar itu namanya tak marbutoh. Nah, kalau ada kata berakhiran tak marbutoh, maka dia itu isim. Madrasatun sekolah ya isim, saburatun papan tulis isim karena ada tak marbutoh. Miknasatun sapu ini juga isim karena ada tak marbutohnya. Kemudian yang kedua diawali huruf nida, huruf panggilan ya yang artinya wahai. Ya, misalnya ya Zaidu, wahai Zaid. Ya, Zaid di sini isim karena ada huruf nida di awalnya. Ya Ustazu, wahai Ustad. Ustad ini isim karena ada huruf nida di awalnya. Kemudian ya waladu, wahai anak. Walad di sini isim. Ya, karena ada huruf nida di awalnya. Jadi di sini ya kita dapat informasi totalnya ada 6 ciri isim. Ya. Kemudian isim yang terletak setelah huruf nida biasanya tidak diberi tanwin. Ya di sini ya Zaidu bukan ya Zaidun, ya Ustazu bukan ya Ustazun, ya waladu bukan ya waladun. Ya, nanti akan kita pelajari kaidahnya. Ya, akan datang penjelasan nanti pada bab munada. Yang penting di sini kita ketahui bahwasanya kalau ada huruf ya, huruf nida, huruf panggilan, maka di depannya adalah isim. Ya, seperti itu. Ya, demikian ya materi kita hari ini tentang ciri isim ya. Dan mungkin saya kasih informasi tambahan ya bahwasannya sebelumnya kan kita sudah bahas ya kata terbagi menjadi 3, isim, fiil dan huruf kan gitu ya. Nah, untuk bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf ya, pertama kita hafalkan huruf ya. Kenapa? Karena huruf jumlahnya terhingga bisa dihitung. Ada sekitar 80-an katanya. Ya, jadi bisa dihitung dan bisa kita hafalkan. Ya, jadi kita kalau bisa kita hafalkan macam-macam huruf. Ya. Nah, kalau kita sudah hafal huruf, maka nanti ya tugas kita adalah membedakan mana yang isim, mana yang fiil. Ya, kalau bukan huruf berarti kan dia kalau kemungkinannya 2 kan ya. Kalau nggak isim dia fiil. Nah, untuk membedakannya di antara caranya dengan kita mengenali ciri-ciri isim seperti yang disebutkan di sini. Ya, setelah itu ya yang selanjutnya adalah kita mengenali ciri-ciri fiil yang akan dibahas pada bab berikutnya. Ya, untuk materi kita cukup ini dulu ya tentang isim, dan saya minta antum murojaah lagi materi ini. Ya, dengarkan lagi videonya, simak lagi videonya, dan sebisa mungkin antum hafalkan huruf-huruf jar. Ya, huruf-huruf jar yang ada di sini karena nanti akan sering digunakan ya. Huruf-huruf jar itu sering sekali ya digunakan dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Maka mulai dari sekarang dihafalkan sedikit demi sedikit. Ya, barangkali ya ini yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat dan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.